belajar kembali tentang MATLAB, tata cara penggunaan MATLAB. Pada bagian kali ini kita akan belajar tentang variabel ya, variabel, kemudian titik koma, recall dan matriks ya. Pada sebelumnya juga kita sudah membahas tentang variabel ya. Apa gunanya variabel? Jadi variabel itu bisa digunakan untuk menyimpan suatu nilai, bisa digunakan untuk menyimpan suatu persamaan, bisa juga untuk mendeklarasikan suatu nilai itu. Jadi nilai-nilai bisa diwakili oleh suatu variabel. Nah, kemudian variabel ini bila kita buat gitu kan, misalnya kita membuat perkalian 2 dikali 5 sama dengan 10 gitu kan, maka bila kita tidak buat A sama dengan 2 kali 5 gitu, kita ingin menyimpan hasil perkalian dari angka 2 dan 5 dengan 5 gitu kan, tidak kita simpan di namanya variabel A gitu kan, maka output akan menggunakan variabel ANS gitu atau answer gitu. Nah, itu merupakan jawaban singkat MATLAB gitu ya. Nah, untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, apabila kita ingin menyimpankannya dan bisa memanggilnya kapan saja, disarankan menggunakan variabel gitu. Kemudian di sini juga ada titik koma. Nah, titik koma itu digunakan untuk pada saat kita melakukan komputasi gitu kan, atau membuat file dan juga program gitu kan. Ada beberapa proses gitu yang tidak kita ingin tampilkan di jendela workspace gitu kan. Nah, jadi kita bisa gunakan titik koma, di mana fungsinya itu ialah di sini menekan tampilan output di jendela perintah. Maksudnya tidak menampilkan hasil yang dieksekusi. Misalnya kita ingin membuat 2 kali 5 kasih titik koma di ujungnya, maka tidak akan tampil di jendela workspace gitu, tapi program tetap dijalankan gitu. Nah, kemudian juga ada recall. Recall itu maksudnya adalah kita menjalankan kita ingin kembali menjalankan program-program yang telah kita lakukan, cukup hanya dengan tanda tombol panah dan tombol bawah gitu. Dan kemudian juga ada matriks ya, matriks. Nah, jadi di sini di MATLAB ini ya merupakan memang softwarenya yang sangat berguna sekali ya untuk melakukan perkalian antara matriks gitu ya. Dimana MATLAB sendiri itu singkatan dari matriks laboratori gitu. Jadi sudah dirancang untuk perkalian matriks gitu ya. Jadi sangat berguna gitu. Sangat mudah dioperasikan dengan MATLAB. Nah, sekarang kita coba buka MATLAB-nya untuk MATLAB. Oke. Ini pelajaran yang lalu. Sekarang kita coba tadi yang namanya deklarasi variabel ya. Oke, deklarasi variabel. Nah, di sini pertama tadi itu ada variabel. Ini jarak. Bisa juga kita gunakan misalnya variabel A gitu. Variabel A sama dengan 2 dikali 5. Nah, ya akan menjawab A sama dengan 10. Bagaimana tadi kalau mamanya tidak kita lakukan variabel gitu, tanpa variabel, misalnya 4 dikali 5 gitu. 4 dikali 5, kita pengen 4 kali 5 gitu. Nah, di mana dia simpan gitu? Nah, ANS ini dah variabel yang dimaksud dengan ANS gitu. ANS sama dengan 20. Juga dia ada jendela di workspace nih, AA dan ANS gitu. Nah, jadi apa gunanya dideklarasikan sebagai variabel A, kemudian ada juga tidak dideklarasikan sebagai kemudian MATLAB menyimpannya di ANS gitu. Nah, ini bisa kita panggil misalnya gini ya. Kita memang ingin memanggil kembali nilai A gitu, maka dia akan tampil 10 gitu. Kalau kita memanggil hasil perkalian 4 kali 5 gitu, maka kita cukup ANS gitu, ANS.
Nah, 20 gitu. Nah, di sini dia fungsinya. Tapi ada kelemahan dengan tanpa variabel ini, yaitu apabila kita kembali misalnya kita menggunakan 2 dikali 10 gitu. 2 dikali 10. Nah, di sini kita enter. Nah, dia akan 20 gitu. Coba kita tulis ulang ANS lagi, ANS. ANS 20. Lalu ANS yang 10 nih, ANS yang mana tadi? ANS nah yang 20. Oh, saya ulang ya. Ini perkaliannya sama gitu ya. Oke, kita coba perkaliannya yang berbeda. 5 dikali 6. 5 dikali 6. Oke. 30. Sekarang kita panggil ANS lagi. ANS itu. Nah, dia akan 30 gitu. Sementara kita ingin membalikkan ANS itu menjadi 20. Nah, di sini dia kelemahannya gitu. Jadi di MATLAB itu sendiri ketika suatu persamaan kita jalankan atau suatu perhitungan kita jalankan, dia akan otomatis menyimpan sebagai variabel ANS gitu. Jadi kalau kita ingin mengembalikan variabel hasil perkalian itu, dianjurkan menggunakan variabel gitu. Nah, disinilah gunanya variabel gitu. Nah, sekarang kita ingin menyimpan variabel yang 5 kali 6 nih sebagai variabel B gitu. Nah, B sama dengan 5 dikali 6 gitu. 5 dikali 6 gitu. Nah, 30. Kalau kita pengen memanggil perkalian yang pertama tadi, A 2 kali 5 gitu. 2 kali 5 sama dengan, nah kita tekan aja 2 kan, langsung dia menampilkan nilai 10. Lalu kita ingin menyimpan perkalian 2 kali 10 gitu. Nah, kita anggap kita panggil sebagai variabel C 2. C sama dengan 2 dikali 10. Nah, jadi dapat kita variabel. Nah, A sama dengan 10. A itu perkalian dari 2 kali 5. Kemudian kita panggil B. B sama dengan 30. B itu sama dengan 5 dikali 6 ya. 5 kali 6. Lalu kita panggil C. Nah, 20. C itu dimana 2 kali 10. Jadi kita bisa panggil gitu. Nah, jadi kalau ANS tuh nanti kalau kita tidak simpan dengan variabel itu agak terlalu sulit ya. ANS-nya selalu berubah gitu. Nah, itu gunanya variabel dan tanpa variabel gitu. Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang titik koma ya. Titik koma. Oke. Ini kita clear CLC. Oke, clear command window. Kemudian kita buat A titik koma gitu. Dia tidak akan menampilkan hasil gitu. B titik koma. C titik koma. Dia tidak akan menampilkan hasil gitu. Nah, kita ulang lagi tanpa titik koma. A 10, B 30, C 20 gitu. Nah, jadi itu gunanya titik koma. Jadi yang dimaksud dengan menekan tampilannya atau tidak menampilkan di command window, tapi operasi tetap berjalan. Itulah guna titik koma. Jadi kalau kita tidak ingin menjalankan menampilkan hasil dari suatu operasi yang kita perintahkan kepada MATLAB, maka kita gunakan titik koma di ujung suatu persamaan yang kita kasih itu gitu. Nah, CLC. Nah, untuk merapikannya bisa seperti ini gitu kan. Maksudnya kita buat di MATLAB gitu kan. Di MATLAB ini kita buat ini ada jarak. Ini kita hapus dulu. Kita buat program baru. Oke, kita deklarasikan suatu variabel yang namanya A gitu kan. A sama dengan kita A sama dengan 4 gitu. A sama dengan 4. B sama dengan 2. C sama dengan 5 gitu. Oke. Nah, sekarang kita ingin mengoperasikannya. Yang pertama itu kita kasih variabel D sama dengan C dikurang B ditambah A gitu. Tambah A.
Oke, sekarang kita jalankan, kita simpan. Nah, kita simpan. Oke, setelah itu kita run-kan. Oke, kita run. Nah, ini dia hasilnya gitu. Nah, A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 5, D sama dengan 7 gitu. Nah, sekarang kita tidak ingin menampilkan nilai A, B, dan C gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita gunakan titik koma. Kita kasih titik koma di sini, juga kita kasih titik koma di ujungnya. Nah, jadi yang nanti tampil cuma hasil operasi dari D gitu. Jadi ini gunanya titik koma agar tampilan di comment window itu lebih rapi gitu. Nah, sekarang kita coba, kita simpan, kemudian kita run gitu. Nah, ini dia D sama dengan 7 gitu. Nah, ini biasanya untuk pengaturan display ya, menggunakan titik koma ini. Nah, ini juga berguna untuk beberapa operasi apabila kita membuat program gitu ya yang panjang sekali gitu ya. Maka dianjurkan menggunakan titik koma ya, supaya dia tidak menampilkan semua proyek setiap eksekusi suatu nilai gitu. Nah, jadi misalnya kita buat nilai, kita pengen kita pengen mencari suatu persamaan lah ya. Persamaan ini kita membuat suatu persamaan yang namanya, kita mencari namanya mencari kecepatan gitu ya. Kita buat lagi. Ini kita gunakan tanda komentar gitu ya. Program untuk mencari kecepatan ya. Mencari kecepatan mobil gitu ya. Kita mobil. Oke. Kita buat lagi komentar ya. Komentarnya, ingat, komentarnya tidak dieksekusi oleh MATLAB dengan satuan gitu. Kita buat satuannya, satuan kecepatannya sama dengan berapa ya, meter atau kilometer. Kita uji dulu dengan meter per sekon ya, meter per sekon gitu. Nah, kita pengen tampilkannya nanti itu ini kita hapus. Kita pengen deklarasikan variabel apa dulu ya. Untuk mencari kecepatan itu sendiri rumusnya V sama dengan S per T gitu ya. Atau kita kasih komentar, V sama dengan sebagai kecepatan, ini kecepatan, kemudian koma, S sebagai jarak gitu ya, jarak, kemudian koma, T sama dengan sebagai waktu ya, waktu tempuhnya itu berapa gitu ya. Nah, di sini deh kita kasih rumus. Nah, V dan ST ini. Oke, sekarang kita membuat variabel. Misalnya diketahui jarak tempuh mobil itu, kita katakanlah misalnya S-nya sama dengan katakanlah 1000 meter ya, 1000 meter atau sama dengan 1 kilo. Nah, kita kasih titik koma supaya tidak ditampilkan di layar comment window. Cuma cukup dijalankan di program atau di proses background gitu ya. Kemudian T dalam waktu berapa gitu. Mobil itu dalam 1 meter gitu ya. Ini kita kasih spasi. Nah, dia menempuh jarak 1000 meter itu atau 1 kilo katakanlah dengan dalam waktu 2 menit gitu ya. 2 menit 120 60 kali 2 berarti 120 sekon ya, berarti dalam 2 menit gitu ya. Oke, dalam 2 menit. Maka ini akan kita jalankan nanti. Lalu kita pengen P sama dengan S per T gitu. Oke, ini kita coba jalankan gitu ya. Kita jalankan. Ini kita simpan. Lalu kita tengok hasilnya gitu. Oke, gitu. Nah, P sama dengan 8,33. Oke, kalau terlalu rumit matematikanya, kita pengen nilainya yang angka biasa saja gitu kan. Kita anggap dalam waktu 50. Oke, kita anggap dalam waktu 50 sekon aja. Misal ya. Nah, hasilnya 20. T 1000 dibagi 50 sama dengan 20. Nah, sekarang kita ingin menampilkannya satuannya meter gitu ya. Satuannya meter. Nah, bisa
Caranya kita menggunakan perintah yang namanya display gitu ya. Display gitu ya. Apa yang kita displaykan gitu. Misalnya V gitu ya. V, S gitu. Nah, sekarang kita coba save. Oke, ini ada yang error ya. Yes. Save. Oke, ada errornya. Nah, kita display. Ini ada error. Saya menggunakan tadi titik koma. Misalnya kecepatannya ialah kecepatan sama dengan gitu. Baru kita kasih sini apa num 2 str apa tuh, kita kasih momennya v gitu ya. Oke. Nah, sekarang tampilan ini ya kita tekankan, tidak kita tampilkan gitu ya. Display. Oke, display 62 str ya. Ini ada kesalahan dalam membuatnya. Oke. Masih salah ya. Nantilah kita bagian lah. Ini ada str bukan str ya. Kita coba. Saya lupa. STR. Oke, berhasil ya. Nah, ini dia. Ini kalau kita ingin membuat bacaan referensi situ, kita kasih display gitu ya. Jadi tampilan itu kita kasih misalnya ini dalam meter gitu ya. Meter per sekon ya kecepatannya. Nah, ini kita ulang lagi. Nah, dan kecepatan sama dengan 20 meter per sekon. Nah, ini gunanya display. Jadi tampilan itu lebih rapi gitu ya, Jadi di command window tuh dia menampilkan angka, kemudian juga menampilkan informasi ini mobil kecepatannya berapa gitu, dalam satuan apa gitu. Nah, kita buat satuannya itu adalah dalam meter gitu. Nah, bagaimana kalau mamanya soal kita ingin menghitung kecepatan mobil dalam satuan kilometer gitu ya. Sementara kita uji ya. Kecepatan mobilnya itu satuannya kilometer ya. Kilometer per masih per sekon atau per jam ya. Kita bikin per jam ya. Per jam atau hours gitu ya. Kita bikin aja hours ya. Oke. Kilometer. Nah, per hours gitu ya, per jam. Kita pengen nampilkannya kecepatannya itu dalam satuan kilometer per jam. Oke, kita buat dulu persamaannya. 1 kilometer ya. 1 kilometer itu K sama dengan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Oke. Berarti kita bikin meter sama dengan katakanlah 1000 ya. 1000 kilometer sama dengan 1 gitu ya. Kita pengen buat deklarasi gitu kan, persamaannya itu adalah 1 kilo sama dengan kilometer mobil ya, kecepatan mobil kita buat ya dengan cara biasa, mobil sama dengan kilometer yang di atasnya, kilometer dikali meter ya, dikali meter. Nah, dikali meter, kemudian jaraknya. Nah, jaraknya satuannya jelas ya. S jaraknya ini adalah kilometer. Jadi bagaimana cara mensimulasikannya? Berarti kita ibaratkan mobil itu kalau mamanya kita pengen jarak tempuhnya itu 1 kilo, satuannya 1 kilo. Kita pengen menampilkannya
tampilan dalam kecepatan itu ya tetap dalam meter per sekon kan. Kalau kita pengen merubahnya dalam 1 kilo macam mana gitu. Oke, kita rubah seperti biasa. Lalu waktunya itu per jam. Oke, dalam 1 kilo mobil itu T-nya itu T mobil, waktu mobil. Kita bisa rubah waktu mobil sama dengan berapa ada menempuh dalam 1 kilo tuh. Kita kanlah namanya 1 jam ya. Oke, 1 jam tuh. Nah, sekarang berapa kecepatan mobilnya gitu. Kecepatan mobilnya ini kita cut. Oke, kita cut. Nah, waktu mobil dengan jaraknya tadi, jaraknya 1 kilo ya. Oke, kita simulasikan ini jaraknya. Nah, kecepatan mobil itu kilometer dikali meter. Nah, ini untuk menampilkannya dalam meter. Kalau kita pengen nampilkan dalam meter. Tapi kalau mamanya kita pengen nampilkan dalam kilo, maka ini sudah bisa aja. Kita langsung masukkan rumusnya. Apa saja kecepatan mobil kita akan kasih angka 2 ya biar variabel yang berbeda. Apa itu? Kilometer dibagi waktu mobil. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita ganti num str-nya dengan kecepatan mobil. Kemudian display kecepatan mobil ini kita ganti dengan satunya kilometer, kemudian waktunya jam ya. Oke. Nah, di sini kita kasih. Nah, kita tekankan. Oh, ada error dia bilang. Error kilometer sama dengan 1 di oh ini ada T ya. Ini salah. Oke, salah programnya. Ada dikasih huruf T ya. Kita simpan. Oke, kita rangkan. Tidak. Kecepatannya sama dengan 1000 km per jam gitu ya. Oke, di sini kita ada kesalahan program gitu ya. Coba kita tengok ya, masa 1 kilo. Oh ya, kita tampilnya dalam kilometer ya. Nah, kalau dalam kilo berarti kita tidak perlu konversi kecepatan mobilnya menjadi kilo ya. Karena 1 kilo kecepatan mobil kalau kita kita konversi kan dia, maka dia akan salah di sini gitu ya. Di sini tak perlu karena kita sudah menampilkannya dalam satuan kilometer. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter itu kan. Nah, langsung kita kalikan seperti ini dah. Ini unfile. Oh, tunggu dulu. Selesai. Nih, sama dengan kecepatan mobilnya sama dengan 1 kilometer. Ini tidak perlu kita konversikan. Oke. Nah, ya. Jadi kecepatan mobil sama dengan 1 kilometer per jam gitu. Nah, sekarang kecepatan mobil ini kita ketahui sudah 1 km per jam dan kita ingin konversi dia ke meter per sekon gitu ya. Oke, kita buat tampilan yang kedua gitu ya. Kita bisa ini kita buat tampilan dalam ini kecepatannya. Kita bikin kecepatan mobil dalam satuan meter per sekon gitu ya. Oke, sekarang kita sudah dapat ada yang namanya tadi ya meter gitu ya. Meter sudah kita deklarasikan gitu kan. Nah, kita buat jarak. Kita jarak kita kasih nama variabelnya jarak model 2 aja ya. Jarak model 2 gitu ya. Model 2 kita kasih jaraknya itu berapa?
kita ada, jadi berarti kilometer 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 dikali dengan 1 kilo. Kita pengen merubah dalam 1 kilo kan, 1 meter kan, maka satu kilometer dikali dengan 1000 gitu. Nah ini diameter meter ya, 1000 berarti maknanya 1 dikali 1000 berarti 1 kilometer sama dengan 1000 gitu. Nah ini jaraknya gitu. Waktu sementara kita buat waktunya lagi, waktu model 2 oke. Ini cuma untuk variabelnya saja ya, maksudnya jarak model 2 dengan waktu model 2 tuh maksudnya kita buat untuk memudahkan dalam penamaan variabel saja gitu. Ini tidak ada pengaruh, kita mau buat karena saya sudah deklarasikan beberapa model yang di atas sana, itu model yang pertama gitu kan. Nah sekarang kita buat model kedua untuk penamaan variabel saja. Nah untuk waktu model kedua kita tadi buat waktunya itu 1 jam gitu kan. Ini waktu mobil sama dengan, kita samakan di sini dia 1 jam gitu. Nah kita buat dia waktu mobil berapa? 1 jam sama dengan 60 menit gitu. Oke. 60 menit, 1 jam sama dengan 60 menit gitu ya. 60 menit gitu ya. Oke, kalau mamanya kita ragu, kita konversi, kita buat deklarasi variabel di atasnya. Ini waktu mobil sama dengan waktu menit. Oke, menit saja kita kasih. Menit sama dengan berapa? 60. Oke, 1 jam. Ini waktu mobil dalam 1 jam. Dalam 1 jam ada 60 menit. Dalam menit ada sekon gitu ya. Sekon sama dengan 60 sekon. Jadi 1 jam ada 60 menit dan 1 menit ada 60 sekon ya. Jadi kita kalikan saja. Ini tidak kita kali dengan 60 tapi kita gantikan dengan menit. Kemudian dikalikan lagi dengan sekon. Nah, ini kalau memang kita pengennya dalam tampilan menit, maka nih sekonnya kita hapus gitu ya. Nah, kita hapus. Ini sini kalau memang satuannya meter per menit, maka cukup sampai di sini sudah benar gitu ya. Kalau memang kita pengen nampil, karena kita pengennya nampil dalam meter per sekon, oke, kita buat dalam per sekon gitu ya. Ctrl Z. Nah, ini kita tidak kita tampilkan, baru kita tampilkan displaynya gitu. Display. Oke. Operasinya dulu, persamaannya apa? Kecepatan model 2 gitu. Kita guna variabel kecepatan model 2. Oke. Apa rumusnya? Yaitu jarak model 2 ya. Ini sudah jarak model 2 dibagi waktu model 2. Nah, ini dia. Kita tampilkan, kita backgroundkan, kita kasih titik koma ya, supaya berjalan di bagian background ya. Ini ada titik komanya ya. Ini ada titik komanya. Nah, baru kita tampilkan menggunakan perintah display gitu ya. Oke. Kita display, kita kasih katanya apa ya? Katanya kecepatan mobil ialah sama dengan berapa gitu. Nah, kecepatan mobil itu kita kasih ini kecepatan model model 2. Nah, kecepatannya model 2. Kemudian kita kasih lagi titik koma. Satuannya apa? Baru kita bikin satunya meter per sekon gitu ya. Ini kita kasih jarak. Ini kita kasih tanda. Oke. Nah, ini dia. Kita save. Nah, kita tengok, kita rangkan hasilnya. Mana hasilnya? Nah, ini dia. Kecepatan pertama ialah kecepatan mobil dalam 1 km per jam. Kemudian yang model 2
kecepatan mobil ialah meter per sekon. Oke, ini sini tidak ada tampilan nilai. Ya, mungkin di sini ada yang salah atau gimana. Kecepatan model 2. Kecepatan model 2. Jarak sama dengan waktu. Oke, di sini ada kenapa tidak? Oh ya. Perlu diperhatikan nih, saya belum konversi ya. Ini kecepatan mobil 2 nih dia jenis variabelnya tuh tipenya adalah number. Sementara display ini perintah untuk menampilkan string. Perlu kita convert ya menjadi string dengan perintah dari num2 ke str ke string gitu ya. Oke, baru kita kasihkan. Oke, nah ini kita simpan ya, baru kita rangkai kembali. Nah, kecepatan mobil ialah 0,277 meter per sekon ya. Jadi gitu kecepatannya. Jadi sekitar nggak sampai 1 ya berarti ya, setengah seperempat meter ya, seperempat meter dari pertama ya tadi 0,2778 meter per sekon. Nah ini cara konversi dari membuat program konversi dari meter dari kilometer ke meter, kemudian dari jam ke menit, kemudian ke sekon ya. Ini adalah caranya gitu ya. Jadi ini bisa digunakan juga untuk beberapa percobaan gitu ya, kemudian melakukan simulasi gitu ya. Nah saya rasa cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.